Halo, tes. Masuk ya suaranya ya. Masuk, Pak. Oke, kita lihat dulu masih 19. Oke lah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu materi ini ya, namanya motor stepper di mana merupakan modul keempat. Jadi nanti motor stepper dibagi menjadi dua. Untuk yang pertemuan kali ini sekaligus materi terakhir sebelum UTS ya, itu akan digunakan untuk mengetahui bagaimana cara kerja, terus jenis-jenis motor stepper, terus bagaimana cara menggerakkan atau mengoperasikan motor stepper itu. Gitu. Terus ini coba saya akan ini ya, karena ini banyak pengenalannya, nanti kebanyakan kita coba lihat beberapa video yang mungkin sudah tersedia dan sangat informatif sekali. Nah, selain memang nanti akan dikuatkan tentang teorinya di pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya. Nah, kurang lebih teman-teman tadi sudah mengerjakan ini ya, apa namanya, tugas awal gitu ya, yang sebenarnya setiap komponen dari tugas awal ini akan dibahas dalam dua pertemuan saat ini dan pertemuan selanjutnya. Pertama dari mulai sistem kerja motor stepper, terus 3 jenis motor stepper, permanen magnet stepper, permanen magnet, variable reluctance, terus hybrid, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan motor stepper unipolar dan bipolar, terus 3 mode operasi, terus keuntungan dan kekurangan motor stepper dibanding motor servo. Kurang lebih materi yang akan kita bahas untuk dua pertemuan ini dan setelah UTS nanti adalah ini apa namanya, tentang motor servo sejauh ini. Nah, untuk UTS sendiri mungkin ya karena kita memang praktikum, jadi disediakan di minggu kedua ya. Nah, untuk di minggu kedua itu saya masih belum menentukan gitu ya. Nanti coba saya akan diskusi dengan asisten dulu. Apakah memang tertulis atau simulasi gitu ya. Nah, itu yang nanti sedang saya pikirkan bagaimana mekanismenya. Tetapi yang jelas akan dilaksanakan di minggu kedua gitu ya. Nanti untuk update infonya nanti kita akan sampaikan di WhatsApp group. Untuk materi tentunya sampai ke motor stepper. Nah, pada dasarnya motor stepper ini adalah sebuah perangkat elektronik tanpa sikat atau brushless yang mengkonversi deretan pulsa elektrik pada kumparan eksitasi atau stator menjadi putaran shaft secara step by step sesuai dengan sudut yang telah ditetapkan secara presisi. Nah, di sini dilihat bahwa setelah kita membahas mengenai motor DC kemarin, maka selanjutnya kita membahas mengenai salah satu jenis motor yang lain adalah motor stepper, gitu ya. Sebentar, maaf, saya akan aktifkan dulu kameranya. Oke ya. Nah, dari sini ini adalah salah satu jenis motor lain, gitu, motor listrik lain, yaitu motor stepper, di mana dalam pergerakannya dia langkah demi langkah ya, step by step gitu. Nah, pada dasarnya dia digerakkan oleh suatu deretan pulsa gitu ya. Maksudnya adalah kombinasi dari nilai-nilai untuk pulsanya gitu, sehingga dia akan menggerakkan bagian rotornya gitu ya. Nah, di sini perbedaan dari motor DC kemarin adalah motor stepper ini termasuk yang brushless. Nah, kemarin kenapa DC DC harus brush? Karena dia memang secara langsung bisa disuplai oleh tegangan gitu ya. Jadi brushless itu sebenarnya mekanisme untuk mengganti polaritas dari magnetnya kan gitu. Jadi bisa
utara selatan, nanti selanjutnya ketika dia muter lagi selatan utara, utara selatan, sehingga otomatis dia bisa berputar. Tetapi kalau yang stepper motor ini mirip-mirip seperti BLDC ya, jadi dia punya komutasi gitu ya, jadi kombinasi-kombinasi nilai logiknya dia menggunakan, makanya motor servo kalau kalian perhatikan gitu ya, servo stepper kalau kalian perhatikan dia pasti sebelum disuplai oleh motor DC dia ada yang namanya driver kan, driver motor stepper yang warna hitam tuh. Jadi kalau kalian kalau searching banyak sekali. Begitu pula dengan motor BLDC, dia ada controller atau driver motornya gitu loh. Itu sebenarnya sebagai logic generator lah sebenarnya. Jadi mengkonversikan gitu ya tegangan DC ya, terus melakukan beberapa mekanisme switching gitu, sehingga kombinasi logic switching itu akan menggerakkan motor kan gitu ya. Sama seperti dengan BLDC. Kombinasi switching dari biasanya pakai transistor ya, transistor nanti on off gitu ya. Kombinasinya akan menghasilkan motor kecepatan atau perputaran dari motor stepper. Nah tentunya yang dimaksud dengan dia bergerak berdasarkan sudut yang telah ditentukan secara presisi itu maksudnya adalah sebenarnya pergerakan kita kalau stepper itu ada namanya step angle gitu ya. Step angle di sini adalah sekali langkah dia berapa derajat pergerakan rotasinya kan gitu ya. Nah step angle di sini dipengaruhi kenapa bilang dia sudah ditentukan karena dipengaruhi oleh konstruksi dari pertama konstruksi, yang kedua adalah mode operasi dari si motor servonya. Jadi memang kalau memang sudah diciptakan dia bergerak sejauh bergerak satu langkahnya atau step angle-nya itu 30 derajat, ya berarti mau gimana pun dia bisanya hanya 30 derajat atau 15 derajat sesuai dengan mode operasinya. Jadi memang jumlah dari nanti kita sebutnya magnetik atau gigi-gigi di rotornya gitu ya, dan fase jumlah kumparannya, kompensatornya itu kombinasi itu akan menghasilkan berapa step angle dari si motor steppernya. Nah kurang lebih kalau konstruksi untuk motor stepper itu selayaknya motor biasa ya, ada rotor dan ada stator. Tetapi yang di sini untuk bagian rotornya itu bukan pakai magnet permanen, tetapi sudah pasti pakai excitation wound, maksudnya kumparan magnetik gitu loh, kumparan yang menghasilkan induksi magnetik. Dia bisa di switch utara selatan maupun selatan utara kan itu ya, dengan memberikan arah arus yang bolak-balik gitu ya. Maksudnya kayak ketika kita memberikan arus searah dalam jam, kalau enggak ya positif misalkan, dia misalkan menghasilkan utara dan selatan, ketika kita balik polaritas dari tegangannya dia akan selatan utara gitu ya. Itulah yang nanti kombinasi itulah yang nanti akan menghasilkan perputaran dari rotornya. Nah, di sini ini adalah bagian-bagiannya, ini adalah gambarnya ya. Kalau yang di sini itu ini ada magnet permanen. Nah, nanti habis ini kita akan membahas tentang beberapa tipe dari motor ini stepper gitu ya, berdasarkan dari konstruksinya. Konstruksi itu salah satunya adalah berdasarkan dari isi dari statornya ini. Tapi kalau untuk yang dari sisi rotornya, kalau dari sisi statornya semua sudah fix, yaitu excitation wound atau ini kumparan yang menghasilkan induksi magnet seperti ini. Oke, arah putaran motor stepper dipengaruhi oleh urutan kombinasi pulsa atau switching pada stator, kecepatan putar berbanding lurus dengan frekuensi dari input pulsa yang diberikan. Nah, di sini maksudnya adalah tadi kan untuk menggerakkan dia satu step itu satu pulsa gitu ya. Ada perubahan satu pulsa. Nah, urutan yang tadi, urutan kombinasi itu akan menghasilkan dia putaran clockwise atau counter clockwise kan gitu ya. Ini dari sini berarti kita bisa lihat untuk dia dapat
arah, ya kita tinggal tuker aja ininya apa namanya logiknya gitu. Jadi urutannya yang tadinya itu misalkan kayak A B C D E berarti dari E D C B A kan gitu ya. Sehingga nanti akan menghasilkan putaran mekanik yang berlawanan dengan kombinasi yang sebelumnya. Tapi biasanya kalau misalkan kita mendevelop sesuatu yang apa namanya apa ya kombinasi seperti ini, jadi intinya kombinasinya harus pas. Misalkan kayak A B C D E, terus tiba-tiba kalian salah memprogram misalnya A C B D gitu, nanti dia akan stuck, dia kan nggak akan bergerak gitu ya. Bisa dia diem atau dia apa namanya bouncing gitu, atau enggak malah dia bolak-balik arah. Itu yang biasanya ditemukan ketika memang eksitasinya atau kombinasi dari sinyal-sinyalnya itu tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, kecepatan putar berlalu lurus dengan frekuensi maksudnya salah satu untuk mengatur kecepatan dari si ini ya, apa namanya? Motor servo adalah tadi memberikan biasanya yang lambat dan cepat itu delay antara inilah bahasa mudahnya adalah delay antara variasi gitu. A delay 10 menit, B delay 10 menit itu kan akan menghasilkan yang lambat. Semakin kecil delaynya dia akan menghasilkan perputaran yang lebih cepat gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara mengenai motor servo kan sebenarnya yang dipentingkan adalah presisi kan. Jadi mungkin kecepatan mungkin bisa dijadikan faktor yang kedua atau dan ketiga gitu ya, tergantung misi sebenarnya. Tetapi yang utama adalah presisi pergerakan sudutnya. Nah, yang membedakan dengan motor servo, jadi kan kalau kita berbicara tentang kontrol posisi atau menggerakkan secara presisi itu dua motor yang biasanya muncul di dalam pilihannya gitu ya. Yang pertama adalah stepper ini, yang kedua ada servo. Sebenarnya kalau servo itu ada servo AC dan ada servo DC. Kita mungkin coba bandingkan yang DC aja, servo DC sama stepper ini. Kalau misalkan motor stepper, dia tidak perlu open loop, tidak perlu close loop. Dalam artian servo DC itu motor DC yang disertai dengan gearbox di depannya, disertai dengan encoder ataupun hall sensor di belakangnya. Tujuannya adalah dan apa namanya controller gitu. Jadi satu whole package motor DC plus gearbox plus encoder plus atau encoder atau sensor plus apa namanya driver motor tadi itu whole package-nya namanya adalah motor servo kan gitu. Gitu ya. Itu jika dibandingkan dengan motor stepper ini, dua-duanya bisa memang untuk bergerak secara presisi. Perbedaannya adalah kalau yang servo dia butuh feedback sensor. Jadi posisi sekarang itu sudah ke berapa derajat sih? Dan saya kurang berapa derajat dengan referensi yang diberikan oleh si operatornya kan gitu ya. Misalkan 45 derajat, dia kan muter misalnya dari 0 derajat sampai 45 gitu ya. Nah, sudut saat ini itu maksudnya sudut secara real time itu dimonitoring oleh servonya. Oh kurang terus, kurang, oh kelebihan, balik lagi kan gitu. Tetapi kalau dia servo kan memang dia stepnya sudah jelas ya. Sekali gerak itu berapa derajat. Sehingga itu merupakan salah satu kelebihan dari servo motor. Stepper motor yaitu tidak perlu adanya mekanisme feedback sehingga dalam konstruksinya, pengendaliannya maupun perawatannya dia akan lebih unggul dibandingkan dengan servo yang tadi. Jadi intinya dia bisa dioperasikan secara open loop. Kalau servo memang dari konstruksinya walaupun kita kalau servo yang paling sering nanti kalian temukan adalah servo yang hitam gitu ya, yang buat robotics gitu, bentuknya adalah balok gitu ya, hitam gitu. Nah itu ya walaupun mungkin rasanya kita bisa open loop gitu ya, tetapi mekanisme di dalamnya memang sudah diciptakan untuk closed loop gitu. Tetapi kalau yang servo di sini, stepper di sini memang dia dari konstruksinya sudah melibatkan tadi pergerakan yang presisi untuk setiap sudut minimum angle-nya. Jadi itu yang menjadi poin utama dari motor stepper dibandingkan dengan motor servo. Nah,
Berdasarkan konstruksinya, motor stepper dibagi menjadi tiga, yaitu variable reluctance stepper motor, permanent magnet stepper motor, sama hybrid stepper motor. Jadi ini beberapa salah satu faktor yang membedakan adalah ininya, bagian dari statornya, gitu ya. Kalau misalkan dia variable reluctance stepper motor, dia rotornya ini itu dibuat dari konduktor, misalkan kayak dari soft iron gitu, dari besi gitu ya. Tetapi kalau yang permanen magnet, dia dibentuk dari magnet ya, statornya itu bermuatan magnetik gitu ya, utara selatan, jadi kombinasi utara selatan gitu ya, atau bentuknya nanti ada gigi-giginya gitu ya, utara selatan, jadi apa namanya switching, bukan switching ya, apa namanya selang-seling gitu ya, utara selatan. Sedangkan kalau yang untuk hybrid stepper motor, dia merupakan gabungan dari keduanya, jadi memanfaatkan kedua kelebihannya. Kalau kita coba membandingkan antara kelebihan dari variabel reluctance stepper motor dengan permanen magnet stepper motor di sini, tentunya kalau kita lihat perbedaan utamanya adalah di rotornya. Kalau rotor yang untuk yang variabel reluctance, dia memang dari besi, jadi dia memanfaatkan reluktansi magnet. Jadi ketika dia disuplai gitu ya, nah si magnet ini kan terjadi ketika disuplai ada induksi magnetik. Induksi magnetik menghasilkan flux. Nah, flux tersebut itu akan meminimalisir gitu ya, meminimalisir reluktans magnetiknya. Reluktans itu kalau di ilmu magnetik gitu ya, di topik magnet itu reluktans itu adalah seperti halnya resistansi. Nah, di sini reluktans yang paling besar itu adalah ketika ada air gap. Air gap dalam artian ketika ada celah gitu ya. Celah misalkan ini magnet, ternyata dia ada celahnya. Dia mempunyai reluktans yang paling tinggi ketika dia ada gap. Nah, ketika misalkan ini A ya, A disalurkan gitu ya. Ada arus listrik yang mengalir di kumparan A gitu ya. Maka dia ada induksi magnetik, terus dia ada flux di sini. Nah, si fluxnya itu akan membuat atau berupaya untuk menurunkan reluktansnya. Jadi misalkan gampangnya gini, depannya ada air gap atau space gitu ya, space udara gitu. Dia akan menarik si ironnya itu untuk alignment gitu ya, untuk segaris dengan si apa namanya statornya. Begitu terus. Jadi sekarang A di-energize, selanjutnya B di-energize, selanjutnya C di-energize. Terus menerus dia akan akan berputar terus baik searah maupun berlawanan tergantung dari kombinasi yang di-energize kan gitu ya. Nah, mengapa kok bisa secara kontinu, Pak? Karena dari strukturnya dia itu gini, misalkan kayak dalam setiap momen hanya satu yang posisinya itu satu garis gitu. Ketika satu pasang gigi itu segaris, maka dua kombinasi yang lain itu harus beda garis. Contohnya gini, ketika ini satu garis, maka ada beberapa gigi yang dia tidak satu garis, gitu ya, tidak satu garis. Sehingga ketika B ya, kondisi yang sekarang ya, selanjutnya B yang di-energize. Nah, ketika B di-energize kan dia ada flux di sini, dia akan menarik ke kanan ke sini, bergerak dari kiri ini searah jarum jam ke kanan sini. Nah, begitu ini yang B dengan stator yang ini itu satu garis, maka rotor yang ini dia akan bergeser ke tengah-tengah antara A dengan C kan. Nah, selanjutnya C di-energize, dia ditarik lagi ke C. Yang tadinya ini sudah alignment dengan stator B, dia akan lanjut ke antara A dan B, seterusnya. Itu prinsip kerjanya. Nah, sebenarnya kalau untuk permanen magnet, maksudnya ketika rotornya itu permanen magnet, kurang lebih sama. Jadi intinya dia tarik-menarik dan tolak-menolak. Dari sini terlihat bahwa perbedaannya kalau untuk permanen magnet itu berarti menghasilkan torsi lebih tinggi.
Lah mengapa? Dia kan ada mekanisme tarik menarik sama tolak menolak kan gitu ya. Gampangannya seperti itu. Tetapi kalau yang satu tadi kan pasif ya. Dia hanya ditarik, dan ditarik kan gitu ya. Si ininya apa namanya? Soft iron di rotornya ini. Tetapi kalau di sini ada dua interkoneksi antara stator yang menghasilkan magnet, rotor juga yang punya magnet permanen gitu ya. Jadi yang satu ditarik, yang satu dihempaskan gitu ya. Sehingga dia akan menghasilkan torsi yang lebih besar. Nah, untuk jenis hybrid stepper motor di sini itu merupakan penggabungan dari keduanya. Di mana dia itu sebenarnya ini adalah ini ya, mekanismenya persis seperti ini. Jadi ketika dibuka ada kayak cangkang gitu, bentuknya bergerigi gitu ya. Ada tooth-nya, ada teeth-nya berarti ya. Terus di dalamnya diisi oleh magnet permanen utara dan selatan. Nah, jadi konstruksinya itu isinya dalamnya seperti ini. Magnet utara selatan dimasukkan dalam soft iron seperti ini, dan komposisinya adalah utara dan selatan itu tidak jadi satu ya. Jadi intinya selang-seling, utara selatan gitu. Nah, inilah nantinya ini akan menghasilkan resolusi perputarannya atau step angle-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan keduanya. Terus karena memang ada dua, dia menggabungkan juga, torsinya pasti lebih besar kan, karena dia ada fenomena ini yang variable reluctance, ada juga fenomena yang motor permanen magnet. Dia double di sini. Berarti intinya di situ ada benefit dari kedua motor ini gitu. Itu dapat dicapai untuk model yang hybrid di sini. Itu ya. Nah, terus bagaimana Pak ketika nanti kalian diminta untuk mengkonstruksikan jumlah dari gigi rotor dengan stator itu hubungannya kayak gini. Gigi dari rotor atau pole ya, kita namakan di sini pole. Kalau A, B, dan C itu kita namanya fase. Oke? Kalau A, B, dan C maksudnya adalah polaritas dari kumparan di statornya. Itu kan ada A, B, dan C kan. Itu namanya fase. Jadi biasanya kalau untuk motor stepper ada 3 sampai 4. Kalau jumlah gigi di sini gitu ya, jumlah yang bagian menonjol gitu di bagian rotornya itu yang dinamakan pole-nya, rotor pole gitu ya, NR dan NS. Oke. Nah, hubungannya seperti ini. NR sama dengan NS plus minus NS per Q, di mana Q di sini adalah jumlah fasenya. NS adalah jumlah ininya, gigi dari statornya. Nah, dari situ dengan persamaan yang ada seperti ini, maka diharapkan tadi terjadi kombinasi ketika beberapa tooth itu yang alignment dengan rotor alignment dengan stator, yang lainnya tetap berada di antara dua stator. Sehingga ketika di-energize untuk step berikutnya, dia bisa berputar secara kontinu gitu ya. Jadi aturan dari jumlah NR dan NS ini itu dirumuskan dari rumus ini, persamaan ini. Jadi tidak sembarang gitu ya, dalam artian tiba-tiba kok nilainya misalkan statornya saya bikin 10 kumparan terus rotornya juga 10 ya, ini nggak akan jadi. Karena tadi ada mekanisme mekanik yang memang diciptakan sehingga motor itu akan terus berputar ketika diberikan kombinasi komutasi yang berbeda-beda. Itu ya teman-teman. Nah, berdasarkan susunan kumparannya, motor stepper dibagi menjadi dua, yaitu unipolar sama bipolar. Ini untuk yang unipolar ya. Kalau yang unipolar itu dia ada tab di sini tengah-tengah. Nah, ini juga sama, nanti berkaitan dengan praktikum kalian. Di praktikum kalian nanti ketika kalian pakai Proteus, dia ada yang unipolar, ada yang bipolar. Nah, dua-duanya nanti yang kalian akan praktikumkan. Kalau misalkan modelnya unipolar, dia di tengah-tengah itu ada tab di sini. Jadi biasanya di sini diisi oleh tegangan gitu ya, voltage, ini nyambung terus diisi voltage, atau diisi ground di sini atau ground gitu ya. Nah, jadi perputaran motor itu dipengaruhi oleh ini jadi yang kalian aktifkan itu misalkan ya, nanti kalau kalian di Proteus gitu ya,
nanti misalkan motornya unipolar, nanti isinya ada 6 kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimana di tengahnya misalkan kalian kasih ground gitu ya. Berarti untuk men-switch-nya, kalian hanya mengatur 1, 2, di A itu ada 2, 1, 2, 3, 4. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini kombinasinya seperti apa gitu ya, sehingga dia akan memutar motor tersebut. Gitu ya. Kalau yang untuk unipolar, dia mengenergize-nya adalah satu persatu. Misalkan ya, ini kan katakanlah ini A1, A2, B1, B2 ya. Misalkan yang saya energize A1 dengan B1. Ke sini. Misalkan motornya berputar ke kanan. Selanjutnya yang saya energize A1 dengan B2. Dia akan melanjutkan. Jadi yang di energize itu setengah kumparan gitu loh. Tetapi kalau untuk yang bipolar, ya ini bentuknya A dan B. Jadi ketika di energize-nya ya yang satu ini A1 positif, B1 positif, putar. Selanjutnya B1 positif, A1 positif, B1-nya negatif, misalkan maksudnya balik arah dan seterusnya. Jadi nanti kombinasi-kombinasi itulah yang nanti akan menghasilkan perputaran. Nah nanti di praktikum kalian, pertama adalah yang dilakukan, nanti saya tunjukkan modulnya sekilas gitu ya. Yang dilakukan adalah membuat rangkaian komutasinya. Pertama, yang kedua adalah membuat polanya supaya motor di Proteus tersebut itu berputar gitu ya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, ini materi terakhir biar nggak terlalu lama untuk pengenalan materinya. Kalau untuk jadi tadi kan saya bilang di awal bahwa motor stepper ini step angle-nya itu sudah dipengaruhi oleh konstruksinya kan itu ya. Nah, sebenarnya ada satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatur pergerakan motor steppernya itu motor steppernya itu lebih presisi atau step angle-nya lebih kecil. Itu ada mode operasi. Nah, jadi yang kita sebut yang tadi, mode operasi itu adalah full step. Jadi switch satu aktif, yang lain tidak, dua aktif, yang lain tidak. Dia bisa mutar memang. Tetapi dia step angle-nya itu sama dengan konstruksi yang disediakan. Nah, kita kenalkan yang namanya half step drive gitu ya. Jadi dia aktifnya dua-dua misalkan. Satu, terus nanti dua aktif. Jadi dia sekali gerak itu dia memungkinkan untuk biasanya kalau bergerak seperti ini rotornya starter ya. Misalkan seperti ini, kalau yang full step dia langsung geraknya langsung ke step selanjutnya. Kalau yang half step, karena dia ada yang aktif dua, dia akan di tengah-tengah seperti ini. Step selanjutnya baru tengah. Berarti kan langkah pertama itu dia bisa setengah dari langkah yang full stepnya. 1, 2, sana, setengah lagi, setengah gitu. Dari situ sehingga dia memungkinkan untuk mendapatkan ini sudut yang lebih kecil. Kalau ini kan 0, 30, 60, 90, 120, 150. Kalau motor yang sama terus suruh 45 derajat gitu ya, dia nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalau dia pakai full step, makanya kita ganti nih mode operasinya menjadi half step. Jadi sekali moving gitu, sekali rotate gitu, sekali step, dia bisa setengah daripada ini full step operation. Itu cara yang sering digunakan. Yang paling sering lagi adalah micro stepping. Micro stepping di sini adalah selain dia memberikan logic ya. Logic misalnya ini katakanlah ini logic pertama, logic kedua, logic ketiga gitu ya. Ini logic pertama, 2 dan 3 gitu ya. Nah, dia benar sih logic 1 dan logic 2. Tetapi ketika dia memberikan logic, dia juga memainkan tegangan yang ada. Memainkan tegangan dari, kan logic itu kan 0 sampai 5 volt. Nah, bagaimana jika nilainya itu kita variasikan nih setiap logiknya? Kan? Ini kan jadi logic pertama, ini logic kedua nih. 1 0 0 1 ya kan? Tetapi dalam rangkaiannya dia akan divariasikan tegangannya. Sehingga pergerakannya akan mulai pelan, mulai bergerak dan akhirnya sampai ke tujuan.
Nah, maaf, kursornya ya, nggak kelihatan. apanya? Kursor. Kursor. Ini? Ya, Oh, sorry. Ini? Kalau gini kelihatan ya? kelihatan. Oh, ya, sorry. Nah, kalau di sini berarti untuk yang micro stepping kan, ini kan anggap aja ini langkah 1, kombinasi 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, dia dalam satu logic gitu ya, misalkan dari langkah 1 ke langkah selanjutnya, maka nilainya itu divariasikan gitu. Yang tadinya cuma 1 dan 0 atau 0 dan 5 volt gitu ya. Sekarang setiap inputnya itu kita berikan grading gitu ya, grading. Misalkan kayak yang 1 5, yang 1 0 kan, yang 1 4, yang 1 1, yang 1 3, yang 1 2. Nah, pada akhirnya kan dia akan berputar nih. Berputar lebih smooth untuk mencapai posisi di logic selanjutnya. Itu yang disebut sebagai microstepping. Gitu ya. Nah, ini untuk beberapa video mungkin akan saya putarkan ya. Cukup menarik menurut saya karena ini ya gimana? Karena ini bentuknya perkenalan, jadi intinya akan lebih baik ketika saya berikan ilustrasi video yang ada. Nanti kalian bisa mencarinya, nanti saya kasih linknya jika dibutuhkan. Sebentar, saya akan putar videonya ya. Suaranya masuk nggak ya? This robot can mount these parts with high accuracy. Also, at any position within its workspace, this robot can hold its workpiece with full force even at a standstill. So what kind of motor is used here? Indeed, this small robot uses stepper motors. Stepper motors can be classified as DC and synchronous motors. As the name suggests, these motors move in discrete angle steps. But how so? Here you get an overview about our topics in this video. To interrupt the path of the electric eddy currents, the stator, the fixed part of the motor, is made up of stacked laminations. Here you see the stator of a very simple stepper motor with 4 stator teeth and 2 motor coils. When the motor coils are connected to DC voltage, a magnetic field with a north and south pole emits from its teeth. The magnetic poles can be interchanged by reversing the current flow. By switching the current of the motor coils in a certain sequence, a rotating magnetic stator field can be created. So let's place a permanent magnet within the stator. It is obvious that this magnet aligns with the poles of the stator. That's how a permanent stepper works. This type of stepper has high torque, but also a big step angle. You can detect a step angle of 90 degrees. With a simple equation, you can calculate this angle. Now consider a stepper motor with a rotor of 2 pole pairs. The stator has 4 phases. Now you get a much smaller step angle, as you can see by this given calculation. With the variable reluctance stepper, you get a low-cost stepper motor. Here the rotor is made of soft iron. Notice that this stepper here has more stator poles than the rotor. The coils are energized in a certain sequence, so only 1 pair of rotor teeth are aligned to the stator at a time. So let's start to energize the stator coils and watch the steps. The rotor's soft iron salient poles offer a lower reluctance to the magnetic lines. Because these magnetic lines intend to go the shortest way, torque is created. The big disadvantage here is the lack of a permanent magnet has a negative effect on the torque, which is significantly decreased.
The most commonly used stepper nowadays is called the hybrid stepper, which combines aspects of both permanent and variable reluctance stepper. With this motor, you can achieve a very small step angle. To understand this motor, let's have a look at its rotor structure. The rotor consists of a permanent magnet and 2 cup rings of soft iron. The surface of these cups have precisely ground teeth, in this example 50 teeth. When these cups enclose the magnet, one ring becomes the north pole, the other the south pole. To give these cups an offset to each other, one cup is rotated, here by 3.6 degrees. To get a better understanding, let's switch to a 2-dimensional view. The stator field in full step mode switches 45 degrees within one step. The rotor, however, only rotates 1.8 degrees. But how so? Note that the rotor has 50 teeth and the stator 48, so you can distinguish sections where different magnetized poles are aligned to each other and other sections where the opposite poles are only half aligned to each other. As you know, opposite poles attract each other. On the other hand, between evenly magnetized poles, there is a repulsion. The motor is now in a stable position. Now let's switch this motor to the next step. The rotor rotates by 1.8 degrees to reach a new stable position. There are 3 commonly used excitation modes for stepper motors: full step, half step, and micro-stepping. By these modes, you determine the performance and torque of the stepper. The full step mode provides high torque because all coils are always energized. The rotor needs 4 steps to complete a 360-degree rotation. However, you have full and constant torque at all these steps. However, this mode does not improve the resolution. In half-step mode, you get a step angle half of the angle in full mode, so the resolution already doubled. On the other hand, you get no constant torque. However, micro-stepping is the most common method of controlling stepper motors nowadays. Here, the coils are provided with a voltage similar to the form of sine wave. As a result, you get smooth motion of the rotor, less stress to the parts, and the accuracy of the stepper motor increases significantly. Unfortunately, in micro-stepping, the torque is decreased about 30%. For the user, the torque speed curve is a decisive criterion for selecting a stepper. Let's have a closer look. The pull-in torque shows the maximum value of torque at given speeds that the motor can start, stop, or reverse without losing steps. Once the stepper has started, it can pass to the slew range over a ramp, which means increasing the frequency steadily. The maximum start frequency refers to an operation with no load. If the motor is run outside of the pull torque, it will stall. In summary, the stepper motor can be characterized as a DC synchronous motor. Its main applications are positioning, as it has full torque even at standstill without heating up. For simple positioning, you don't even need a measuring system, because the motor rotates with fixed step angles. The disadvantage of a stepper motor is the limited speed or RPM you can achieve. You can get more information about stepper motors on our webpage. Subscribe to our channel and never miss a new video. Oke ya teman-teman, jadi itu sepertinya materi yang cukup bagus ya untuk untuk sebagai bekal dari pendamping dari penjelasan materi yang telah
pelengkap sih materi yang tadi telah saya sampaikan untuk pengantar praktikum. Nah, ini saya sedikit akan mencoba untuk mereview ini ya, modul yang sudah saya bagikan di kelas. Silakan dicek masing-masing. Tapi nah ini untuk masalah teori masih belum lengkap ya, karena ini masih modul yang lama. Yang baru saya update adalah bagian penugasannya. Nah di sini nanti intinya kalian menggenerate atau membuat rangkaian ininya, switchingnya. Jadi kalau untuk di Proteus itu unipolar sama bipolar itu sudah disesuaikan, maksudnya sudah disediakan. Jadi itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, yang kalian buat adalah ini, rangkaian untuk men-switch transistornya pertama ya. Yang kedua ini kombinasinya. Oh, jadi ketika ini 1000 seperti apa? 001 nanti kan kalau di tempat kalian di dalam Proteus itu nanti ada LED-nya nih di setiap nilai inputan dari motornya gitu ya. Jadi ini motor pin, maksudnya motor pinnya itu on atau off ya, 1 atau 0 gitu kan gitu ya. On or off gitu kan. Kalau enggak 1 dan 0 aja biar seragam semua. Misalnya kayak ketika inputnya 1000 yang aktif mana gitu ya. Terus sudut servonya berapa. Terus selanjutnya kombinasi selanjutnya sudutnya berapa. Nah, saya harapkan antara kombinasi secara berurutan ke bawah gitu ya, dia akan menggerakkan ini, lihat, menghasilkan pergerakan motor searah jarum jam. Jadi di sini mungkin kalian nanti bisa tambahin 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh ya. Kombinasi 1, 2, 3, 4, 5 sehingga ketika dijalankan secara urut servonya akan bergerak searah jarum jam. Gitu ya. Nih. Ini tantangannya adalah ada yang full step, ada yang half step. Bedanya apa, Pak? Ya tadi kan berarti jumlah ininya yang berbeda ya, jumlah kombinasinya saja, tetapi rangkaiannya sama, cuma kalian mendefine kapan aktif, kapan yang mana aktif itu akan berbeda. Terus yang kedua adalah kalian menggunakan bipolar. Ketika bipolar yang men-energize itu dia pakai half bridge yang kayak kemarin kalian terapkan ya, half bridge. Nah dari situ nanti kalian, nah ini tidak perlu pakai mikro ya, jangan pakai mikro dulu, nanti yang kedepannya baru pakai mikro semester setelah UTS. Ini gunakanlah ini aja logic switch aja, kan ada nih logic generator nih. Kalau nggak pakai kalau push button kan agak kesusahan ya, dalam artian kalian kan harus mengaktifkan lebih dari satu switch kan. Ada pakai logic generator gitu, on or off gitu ya. Nah nanti kalian atur on or off gitu. Jadi untuk men-trigger si transistor. Jadi ini adalah rangkaian ideal ya. Tadi kan nanti kan ada R-nya, ada C-nya, ada R-nya, ada pemilihan transistor yang kalian gunakan, NPN atau PNP itu termasuk dalam penilaian. Tetapi yang saya harapkan logic generatornya gitu ya, yang untuk mengaktifkannya itu tidak menggunakan mikro gitu ya. Jadi saya pengen melihat experience untuk mengaktifkan secara manual, nanti melihat pengaruh dari si servonya. Gitu ya. Itu juga sama, ini untuk bipolar, tetapi ini untuk ya tadi sama. Jadi kalian mencari mode operasinya gitu ya, sehingga menghasilkan motor servo yang bergerak di searah jarum jam. Mungkin gitu saja teman-teman pengantar dari saya agar tidak terlalu lama dalam kelas sinkronnya dan bisa melanjutkan kelas asinkronnya. Terus sudah saya ini ya share di grup untuk di G-Class untuk penugasan atau pelaksanaan praktikumnya. Ada pertanyaan sebelumnya? Halo? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau ya intinya silahkan dijalankan dulu. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini Galih ada nggak Galih? Elizabeth? Sama Latif? Ada, Pak. Latif? Yubainindra? Ada, Pak. Alfian?
Alfian? Alfian nggak ada ya? Nur Naila? Nur Naila ada? Nggak ada ya? Jadi yang berarti yang tidak datang Galih, Wahyu, Alfian, Hanif, sama Nur ya? Oke, yang lain saya akan presensi manual. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin sekian dari penyampaian materi yang saya berikan untuk hari ini. Jadi silahkan dikerjakan, ketika ada permasalahan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.